Pelajaran kita akan menyatakan bahwa peniupan setiap sangkakala dari ketujuh sangkakala membawa penghakiman terhadap mereka yang telah menindas umat Allah. Sekarang inilah ayat kunci untuk menafsirkan apa yang dilambangkan oleh tiupan dari tujuh sangkakala. Bilangan 10 ayat 8 dan 9. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang, apa? Menyesakkan kamu. Kamu harus memberi tanda semboyan dengan, apa? Nafiri. Dan apa yang akan terjadi ketika sangkakala berbunyi? Oh, apa yang akan terjadi dengan mereka yang menindas umat Allah? Dikatakan, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan, Allahmu, dan diselamatkan daripada musuhmu. Apakah itu konteks yang tepat untuk sangkakala? Ya, karena sangkakala menggambarkan penghakiman Tuhan yang jatuh ke atas mereka yang menindas umatnya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa para imam meniup sangkakala supaya Tuhan mengingat perjanjiannya dan menyelamatkan Israel dari musuh-musuh mereka. Sangkakala menjawab permohonan umat Allah yang diucapkan umat Allah dalam seri Meterai. Anda ingat dalam Meterai ke-6 bahwa para martir berseru di bawah mezbah, berkata, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa, engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Ingat itu. Jadi sangkakala adalah jawaban Allah atas permohonan umatnya karena mereka sedang ditindas. Ketika orang jahat menindas umat Allah, permohonan umat Allah naik kepada Allah dan apa yang Allah lakukan? Dia mengingat perjanjiannya dan mengirimkan penghakiman ke atas para penindas mereka. Sebentar lagi kita akan melihat Keluaran. Sangkakala adalah respon Tuhan terhadap kuasa-kuasa yang telah menindas dan menganiaya umatnya. Tuhan mendengar permohonan mereka dan menjawabnya. Sekarang kita memiliki poin yang sangat penting di paragraf berikutnya. Kita dapat lebih memahami permohonan umat Allah dalam konteks imprekatory Mazmur, Mazmur yang minta pembalasan. Apakah Anda ingat bahwa Daud berkali-kali berkata, "Binasakanlah musuh-musuhku"? Dia berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk menghadapi musuh-musuhnya, itulah Mazmur imprekatory. Dalam Mazmur ini, umat Allah berseru kepada Allah untuk setia kepada perjanjiannya dan untuk melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Secara paralel, ketujuh malapetaka terakhir akan memiliki alasan moral yang sama. Mengapa Tuhan mencurahkan ketujuh malapetaka terakhir? Masing-masing memiliki alasan moral. Mengapa matahari menghanguskan semua tumbuh-tumbuhan di bumi? Karena orang-orang telah menyembah pada hari matahari. Mengapa air menjadi seperti darah, air untuk diminum? Nah, Wahyu menjelaskan hal ini karena mereka telah menumpahkan darahmu, Tuhan memberi mereka darah untuk diminum. Serius. Mengapa air sungai Efrat mengering? Sungai Efrat mewakili orang banyak, kaum, bahasa, dan bangsa di mana Babel duduk, pelacur itu duduk. Untuk apa dia menggunakan bangsa-bangsa itu? Untuk menganiaya umat Allah. Tapi air akan mengering, apa artinya itu? Bahwa Tuhan akan menghakimi Babel, dia akan memimpin orang banyak ini menarik dukungan mereka dari Babel. Anda bisa pahami? Jadi dengan kata lain, setiap malapetaka adalah respon Tuhan terhadap penindasan umatnya. Jadi secara paralel, ketujuh malapetaka terakhir akan memiliki alasan moral yang sama. Tuhan akan menghukum orang fasik karena menindas umatnya. Setiap malapetaka akan menjadi hukuman Tuhan atas Babel untuk beberapa dosa tertentu yang Babel telah lakukan terhadap Tuhan dan umatnya. Sekarang, seringkali suara Tuhan digambarkan sebagai suara apa? Suara sangkakala. Dengan kata lain Tuhan berbicara melalui sangkakala, bukan? Sekarang kita memiliki contoh, Ibrani 12 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 51-52 sangkakala akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak fana. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 di mana dikatakan, Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan seruan. Dengan penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Dan kemudian ada Wahyu 1 ayat 10 di mana dikatakan bahwa ketika Yesus berbicara dalam Wahyu 1 ayat 10. Itu terdengar seperti apa? Seperti sangkakala. Jadi apakah sangkakala itu? Sangkakala adalah respon Allah yang dapat didengar atas orang fasik karena menindas umatnya. Sekarang Wahyu 8, kita berada di bagian atas halaman 17.
Wahyu 8 ayat 2-5 tampaknya merujuk pada dua mezbah yang berbeda. Mezbah pertama adalah mezbah korban bakaran. Ingat, para martir yang berseru, "Sampai kapan Tuhan, Engkau tidak membalaskan darah kami?" Kepada mereka yang telah menumpahkan darah dan menganiaya kami. Jadi mereka sesungguhnya berdoa di bumi dari mezbah korban bakaran. Tetapi mari kita perhatikan poin berikutnya, yaitu permohonan umat Allah di mezbah korban bakaran yang naik ke surga di mana Yesus melayani di mana? Dia melayani di mezbah ukupan, bukan? Dia menerima doa-doa umat kudusnya di mezbah ukupan. Dia mencampur doa-doa umatnya dengan jasa darahnya, itulah dupa. Dalam konteks inilah kita harus memahami Mazmur Imprekatori, yaitu Mazmur di mana Daud berseru memohon keadilan dan Tuhan mengucapkan suaranya dan memberikan keadilan yang dimohonkan oleh Daud. 4 ilustrasi akan membantu kita memahami hubungan antara penindasan umat Allah oleh orang fasik dan tanggapan Allah. Apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak menanggapi? Itu akan membuat Tuhan terlihat sangat buruk, bukan? Apa saja keempat ilustrasi tersebut? Yesus adalah kepala dan apakah gereja itu? Tubuhnya. Jadi saya bertanya, siapapun yang menyentuh tubuh menyentuh apa? Kepala. Sebenarnya kepalalah yang merasakannya. Seseorang menusuk Anda dengan jarum, kepala Anda yang merasakannya. Benar. Ya. Ya. Jadi siapapun yang menyentuh istri Anda menyentuh siapa? Menyentuh sang suami, Anda lebih baik mempercayainya. Jadi apa yang dilakukan suami? Jika seseorang menganiaya sang istri dan dia berteriak, apa yang sang suami lakukan? Jaga dirimu sendiri, aku tidak ada urusan. Tidak. Sang suami berkata, "Hei, tunggu dulu. Jangan macam-macam dengan istriku. Lihat, Anda macam-macam dengan tubuh." Maka kepala berkata, "Hei, jangan macam-macam dengan tubuhku." Macam-macam dengan istri yang adalah gereja. Yesus berkata, "Hei, jangan macam-macam dengan istriku." Siapapun yang menyentuh si domba, menyentuh apa? Ada Daud sebagai contoh. Apa yang terjadi ketika beruang dan singa datang melawan domba dalam kawanan Daud? Daud berkata, "Saya pergi dari sini." Apakah kamu bercanda? Dia akan bangun dan akan mencabik-cabik singa dan beruang itu. Sebab siapapun yang menyentuh dombanya, menyentuhnya. Apakah Anda memahami hal ini lebih baik melalui ilustrasi ini? Di zaman kuno, raja-raja kecil membuat perjanjian dengan raja-raja yang lebih besar. Pengikut dengan penguasa. Dan perjanjiannya bahwa jika raja yang lebih rendah menjanjikan kesetiaan kepada raja yang lebih besar, raja yang lebih besar berjanji untuk melindungi raja yang lebih rendah. Dengan kata lain, penguasa benar-benar akan melindungi pengikut. Siapakah raja segala raja? Yesus. Dan apakah kita? Kita adalah pengikut Yesus. Jadi apa yang terjadi bila orang jahat menyerang umat Allah? Dia katakan, "Hei, mereka telah membuat perjanjian denganku." Demikianlah dia campur tangan untuk melepaskan mereka. Pola kitab Keluaran dalam Alkitab menggambarkan hubungan antara Allah dan umatnya. Orang Mesir menindas Israel. Dan apa yang mereka lakukan ketika orang Mesir menindas umatnya? Mereka berseru agar Allah apa? Setia pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang Allah lakukan sebagai jawaban? Tuhan menjawab dengan mengingat perjanjiannya. Dan apa yang dia lakukan? Dia mencurahkan tulah ke atas Mesir. Apakah Anda melihat hubungan dengan sangkakala di sini? Mari kita baca Keluaran 2 ayat 23-25. Keluaran 2 ayat 23-25. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih, apa? Mengeluh karena perbudakan. Dan mereka apa? Berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Allah mendengar mereka mengerang. Dan apa yang ia lakukan? Ia mengingat apa? Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Jadi apa yang Tuhan lakukan dengan para penindas umatnya? Dia mencurahkan tulah-tulah ke atas mereka. Apakah Anda memahami hubungan dengan sangkakala dan apa yang terjadi di Mesir? Sekarang ada pola serupa dalam 7 sangkakala. Kita berada di bagian bawah halaman 17. Umat Tuhan berseru kepada Tuhan untuk keadilan dan pembalasan dari mezbah pengorbanan di bumi.
Itulah Wahyu 6 ayat 9-11. Tuhan mengindahkan doa mereka di mezbah ukupan di surga. Dan mencurahkan penghakiman awal terhadap mereka yang menindas umatnya. Anda tahu, ini jauh lebih bermakna daripada hanya berpikir bahwa 4 sangkakala pertama berkaitan dengan invasi barbar yang murni dari peristiwa-peristiwa politik. Kitab Wahyu adalah tentang hubungan antara Tuhan dan umatnya. Dan Tuhan campur tangan untuk membebaskan umatnya bukan tentang peristiwa politik belaka. Sementara Tuhan mencurahkan sangkakala penghakiman ini, masih ada belas kasihan. Namun bila pintu kasihan ditutup, Tuhan akan mengirimkan yang lebih besar, yaitu 7 malapetaka terakhir. Dan tidak akan ada kesempatan untuk pertobatan.